Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan kembali menganalisa 3 buah emiten yang dimiliki oleh Mitra Adi Perkasa, itu yang pertama, kemudian Indika Energi sebagai emiten yang kedua, dan Kapuas Prima Coal yang sebagai emiten ketiga yang akan kita bahas. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, yaitu emiten yang dimiliki oleh Mitra Adi Perkasa dengan kode emiten adalah MAPI. MAPI atau MAPI itu hari ini dibuka di harga Rp760, itu dengan rentang harga antara Rp755 sampai dengan Rp770, di mana MAPI itu ditutup di harga 770 atau mengalami penguatan sebesar 10 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya di hari kemarin yang di Rp760. MAPI itu memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 1,99 miliar rupiah, dengan market cap-nya adalah sebesar 12,78 triliun, dengan price earning ratio-nya adalah sebesar 23,52 kali. Hari ini itu MAPI paling banyak diperdagangkan adalah di harga Rp760, itu sebanyak 13.738 lot dengan 319 kali transaksi. Kemudian jika kita beralih ke price diary daripada MAPI, maka tampak dalam 30 hari terakhir ini itu MAPI ditutup hijau itu sebanyak 10 kali dan ditutup merah sebanyak 8 hari, di mana MAPI memiliki rentang harga dalam 1 bulan terakhir itu paling rendah adalah di Rp655, dengan harga tertingginya adalah di Rp775, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga MAPI yang sekarang itu di harga Rp770, maka MAPI boleh dikatakan sudah cukup lumayan mahal. Dan asing sendiri itu di saham MAPI hari ini itu melakukan net foreign buy itu sebesar Rp412,13 juta itu dalam 1 minggu terakhir. Itu tampak asing melakukan net foreign buy itu sebesar Rp7,05 miliar, dan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign sale itu sebesar Rp10,17 miliar. Selanjutnya kita beralih ke sisi teknikal daripada MAPI. Jadi kalau kita lihat dari sisi teknikal daripada MAPI itu secara bandar detektor itu tampak top 1 broker, top 3 broker, dan top 5 broker itu tampak semuanya sedang melakukan big akumulasi, di mana broker kaset adalah sebagai top net buyernya dan broker CC adalah sebagai top net sellernya. Dan kalau kita perhatikan MAPI dalam 1 minggu ini, jadi kalau kita lihat dari tanggal 31 bulan Agustus sampai dengan tanggal 7 di bulan September ini, itu tampak kalau kita perhatikan top 1 broker itu sedang melakukan normal distribution, top 3 broker itu sedang melakukan posisinya adalah netral, dan top 5 broker itu sedang melakukan akumulasi, di mana broker ZP adalah sebagai top net buyernya dan broker DX adalah sebagai top net sellernya. Dan kalau kita berpindah ke sisi stochastic itu kalau kita perhatikan dari MAPI itu, maka tampak percentage K kalau kita perhatikan itu tampak percentage K itu sudah dan percentage D itu sudah berada di area overbought, sehingga ini perlu kehati-hatian dari para cuan mania untuk menyikapinya. Akan tetapi tampak percentage D itu masih di atas percentage K, sehingga tren masih kemungkinan akan masih bergerak ke atas. Akan tetapi kalau kita lihat dari volume perdagangan MAPI sendiri dalam hari ini itu tampak sangat jauh berada di bawah volume 20 hari terakhir. Dan kalau kita berpindah ke sisi indikator MACD, itu tampak garis MACD itu masih berada di atas dari garis signal, dan dari grafik stochastik juga masih berada di garis 0, sehingga tren masih belum berubah. Dan kalau kita perhatikan dari GMA 5 itu masih berada di atas MA 10 maupun 20, sehingga
terkonfirmasi secara minor trend bahwa tren ini masih uptrend. Dan kalau kita ambil garis trend line, jadi kalau kita ambil dari garis trend line untuk MAPI sendiri, itu kalau kita perhatikan dari garis trend line dari MAPI, kalau kita ambil dari sisi sebelah sini, kemudian diarahkan ke kita arahkan ke sisi sebelah sini, itu tampak dari harga itu dari candle ini sudah break ke atas, sehingga kemungkinan MAPI dalam waktu dekat ini masih akan bergerak ke atas, sehingga bagi kami MAPI memiliki support pertama adalah di Rp730, dengan support keduanya adalah di Rp705, dan resisten pertama itu ada di harga Rp800, dan resisten kedua itu ada di harga Rp845. Dan selanjutnya kita berpindah ke sisi sisi volume chart. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi volume chart dari MAPI dalam 20 hari terakhir, itu kalau kita perhatikan MAPI itu harganya sekarang adalah di Rp770, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga volume chart terpanjang dari MAPI, maka saat ini MAPI sudah berada di volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjangnya adalah di antara 756 sampai dengan 770, itu dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita rubah menjadi 60 hari terakhir, itu tampak harga MAPI yang sekarang di 770 itu masih berada sangat jauh di atas dari volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjang adalah di kisaran 690 sampai dengan Rp710. Selanjutnya kita berpindah ke emiten yang kedua yang akan kita bahas hari ini, adalah emiten yang dimiliki oleh Indica Energi, itu dengan kode emitennya adalah INDY. Jadi kalau kita perhatikan INDY hari ini itu dibuka di harga Rp1.420 dengan rentang harga antara Rp1.380 sampai dengan Rp1.430, dan ditutup di harga Rp1.385 atau mengalami pelemahan sebanyak 25 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di Rp1.410. Indi sendiri memiliki volume perdagangan itu sebesar 15,88 miliar rupiah hari ini, di mana market cap-nya adalah sebesar 7,22 triliun rupiah, dengan price earning ratio-nya adalah 20,73 kali. Dan kalau kita perhatikan dari Indi itu hari ini tampak volume perdagangan paling banyak itu adalah di harga Rp1.395, itu sebanyak 35.250 lot dengan 547 kali transaksi. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik, itu tampak MAPI dalam 30 hari terakhir ini ditutup merah itu sebanyak 7 hari dan ditutup hijau sebanyak 9 hari. Dan kalau kita perhatikan di tanggal 31 sebelum dia hijau di tanggal 1, itu tampak harga MAPI adalah di kisaran 1.340, dan di tanggal 27 itu di 1.310, di tanggal 24 itu di 1.320. Dan kalau kita perhatikan dari rentang harga MAPI sendiri dalam 1 bulan terakhir, itu tampak harga MAPI paling rendah adalah di Rp1.285 dan tertinggi adalah di Rp1.580, di mana kalau kita bandingkan dengan harga MAPI sekarang yang di Rp1.385, maka boleh dikatakan harga MAPI ini sudah sedikit agak murah. Dan asing sendiri hari ini melakukan net foreign buy di saham MAPI adalah sebesar Rp645,33 juta, dan dalam 1 minggu terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy di saham Indi itu sebesar Rp12,01 miliar, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale sebesar Rp5,30 miliar di emiten Indi. Dan kalau kita berpindah ke sisi teknikal daripada INDY atau Indica Energi, tampak dari banda detektor kalau kita perhatikan tampak top one broker itu sedang melakukan big akumulasi,
top 3 broker itu sedang melakukan normal akumulasi dan top 5 broker itu sedang melakukan small akumulasi, di mana broker GR adalah sebagai top net buyer-nya dan broker PD adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir dari broker detektor itu tampak kalau kita perhatikan banda detektor di INDY itu tampak top 1 broker dalam 1 minggu terakhir itu posisinya adalah netral. Top 3 broker itu melakukan small akumulasi, demikian juga dengan top 5 broker. Broker AK adalah sebagai top net buyer-nya dan broker LG adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita lihat dari sisi stokastik itu tampak percentage K itu sudah memotong ke atas dari percentage D dan tampak hari ini kelihatan agak sedikit mengecil antara jarak percentage D dan percentage K. Kan tetapi kalau kita perhatikan dari volume perdagangan itu tampak juga volume perdagangan hari ini dan hari kemarin itu masih berada di bawah rata-rata volume perdagangan dalam 20 hari. Dan kalau kita lihat dari garis MACD itu tampak sudah memotong garis tren ke atas, dan juga dari sisi histogram itu tampak sudah berada di atas angka 0 sehingga terkonfirmasi tren sudah berubah dan kemungkinan akan segera bergerak ke atas. Dan bagi kami sendiri kalau dilihat dari candlenya sendiri itu tampak kalau melihat dari indikator parabolik SAR itu hari ini itu masih tren masih menurun. Akan tetapi kalau kita perbesar dilihat dari sisi MA-nya, jadi MA5 hari ini itu sudah memotong MA10 dan MA20 sehingga terkonfirmasi bahwa secara minor trend itu tren sudah sedang uptrend, sehingga bagi kami untuk INDY ini memiliki support pertama adalah di 1350 dengan support keduanya adalah di 1310, di mana resisten pertamanya adalah di 1445 dan resisten kedua adalah di 1485 rupiah. INDY sendiri secara volume chart kalau kita perhatikan dalam 20 hari terakhir itu tampak INDY itu saat ini yang harganya adalah di 1385 itu sudah berada di bawah dari volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjangnya adalah di kisaran 1490 sampai dengan 1510. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari grafik harga itu tampak masih bergerak ke bawah, belum terjadinya pullback, sehingga cuan mania mungkin bisa menunggu di kisaran harga 1320 atau antara 1320 1350 baru masuk di saat harga sudah bergerak di sana. Dan kalau kita lihat dari 60 harinya sendiri itu tampak volume chart terpanjang adalah di kisaran 12300 sampai dengan 1330, dan tampak juga kalau kita perhatikan kan grafik harga ini cenderung bergerak ke bawah. Selanjutnya kita berpindah ke emiten terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh Kapuas Prima Coal, di mana kalau kita perhatikan ZINC atau Kapuas Prima Coal hari ini itu dibuka di harga Rp129, itu dengan rentang harganya adalah antara 129 sampai dengan 133 rupiah, dan ditutup di harga Rp133 atau menguat sebesar 4 poin atau 3,10% jika dibandingkan dengan previous close sebelumnya yang di Rp129. ZINC sendiri memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 71,79 miliar rupiah dengan market cap-nya adalah 3,36 triliun dan price earning ratio-nya adalah 18,64 kali. Dan ZINC itu hari ini paling banyak diperdagangkan di harga Rp131 itu sebanyak 2.402.378 lot dengan 2.233 kali transaksi. Dan secara price diary kalau kita perhatikan itu tampak ZINC itu ditutup merah adalah sebanyak 11 hari dan ditutup hijau sebanyak 6 hari, di mana rentang harga dari ZINC dalam 1 bulan terakhir itu paling rendah adalah di
Rp127 dan paling tinggi adalah di Rp143, di mana kalau kita bandingkan dengan harga ZINC saat ini yang di Rp133 itu, maka boleh dikatakan ZINC masih agak sedikit murah. Asing sendiri hari ini itu tampak melakukan net foreign buy itu sebesar Rp4,17 miliar, dan dalam satu minggu terakhir asing tampak melakukan net foreign sale sebesar Rp4,59 miliar terhadap emiten ZINC, dan dalam satu bulan terakhir itu asing melakukan net foreign sale itu sebesar Rp31,14 miliar di saham yang dimiliki oleh Kapuas Primakoa. Dari sisi technical, kalau kita perhatikan untuk ZINC itu tampak top 1 broker itu sedang melakukan normal akumulasi. Top 3 broker dan top 5 broker itu tampak sedang melakukan big akumulasi, di mana broker ID adalah sebagai top net buyernya dan broker CP adalah sebagai top net sellernya di hari ini. Kalau kita perhatikan dalam satu minggu terakhir untuk bandar detektor dari emiten ZINC itu tampak top 1 broker itu sedang melakukan big akumulasi, top 3 broker itu normal akumulasi, dan top 5 broker itu dalam posisi netral, di mana kembali broker ID adalah sebagai top net buyernya dan broker CP adalah sebagai top net sellernya. Dan kalau kita berpindah ke sisi stokastik, jadi kalau kita perhatikan tampak jarak antara percentage D dan percentage K ini cukup lumayan jauh, sehingga kedepannya kemungkinan akan bergerak ke utara. Dan juga dari sisi volume chart itu tampak volume chart hari ini itu sudah berada di atas dari volume chart rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita perhatikan dari garis MACD-nya sendiri itu tampak garis MACD itu baru saja memotong garis signal ke atas, dan dari sisi histogram itu tampak sudah berada di atas garis 0, sehingga tren terkonfirmasi berubah dari downtrend ke uptrend. Dan bagi kami sendiri kalau kita perhatikan dari sisi MA-nya, dari moving average-nya sendiri itu tampak kalau kita berbesar hari ini itu tampak MA5 itu baru saja memotong MA10 dan sedang bergerak ke atas untuk memotong MA20. Dan kalau kita perhatikan dari grafik batang dari candle itu tampak candle hari ini itu sudah menyentuh dari MA20, sehingga bagi kami untuk ZINC ini memiliki support pertama adalah di 127 dan support keduanya adalah di 123, di mana resisten pertama adalah di Rp135 dan resisten kedua adalah di Rp140. Dan kalau para cuan mania ingin ingin menjaga saat turunnya ZINC itu bagi kami adalah kalau mau masuk kisaran di 128, 129 atau 130 itu masih cocok untuk masuk. Akan tetapi kalau sudah menyentuh support itu sebaiknya langsung dilakukan cut loss menurut kami. Dan ZINC itu secara volume chart kalau kita perhatikan dalam 20 hari tampak harga ZINC sekarang yang di Rp133 itu tampak sudah berada di atas volume chart terpanjang, dari mana volume chart terpanjang ZINC adalah di 129 sampai dengan 130. Dan kalau kita rubah menjadi 60 hari terakhir itu tampak harga ZINC saat ini itu masih di bawah volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjang dalam 60 hari adalah di kisaran 138 sampai dengan 142 rupiah. Jadi demikianlah 3 buah emiten yang kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh Mitra Adi Perkasa, kemudian Indika Energi dan Kapuas Primakoa. Itu semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share.
kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.